Bismillahirrahmanirrahim. Tema Sultan Dulang Mas kali ini adalah tentang hibah. Hibah adalah membicarakan keburukan orang lain. Jadi keburukan itu walaupun terjadi benar dan kita menyaksikan sendiri, terus kita bicarakan, itu namanya hibah. Walaupun kejadiannya itu benar, terus kita bicarakan. Jadi orang yang membicarakan itu justru yang akan mendapat azabnya. Artinya begini, jadi orang yang dibicarakan atau dihibah terus-menerus, walaupun itu kejadian buruk itu benar terjadi, yang membicarakan itu justrulah yang akan menanggung akibatnya. Mereka atau dia yang melakukan perbuatan buruk itu akan terkurangi dosanya dan akan digantikan pahalanya. Begitu dahsyatnya tentang hibah. Tapi anehnya orang awam kita sering menghibah, membicarakan, wah temannya yang melakukan ini, melakukan itu, tentang keburukan itu. Itu bahkan untuk skala perbincangan orang yang suka duduk di kedai kopi, tidak semuanya orang duduk di kedai kopi suka menghibah, tetapi kebanyakan ibu-ibu rumah tangga saling menghibah kalau pas ada waktu-waktu luang. Justru itulah dia akan mendapatkan azab atau akan mendapatkan dosanya walaupun dia tidak melakukan. Nah, ini filosofi besarnya. Sebenarnya di dalam peribahasa Jawa ada mikul dhuwur mendem jero. Mikul dhuwur artinya itu mengangkat yang tinggi. Maksudnya di sini adalah mengangkat yang tinggi tentang kebaikan dan mendem jero. Mencoba menghapus atau memendam yang dalam. Mendem jero itu artinya memendam atau mengubur dalam-dalam hal-hal yang buruk. Jadi kalau kita masih suka menghibah, itu tidak bisa melakukan ini. Padahal perubahan akhlak akan tercipta dari sini. Allah adalah sang Khalik, kita hanya makhluk. Jadi kalau ada seseorang yang memang lagi bertingkah laku buruk, ya memang itu sudah kehendak Allah dia berlaku buruk untuk diberikan contoh. Makanya supaya yang lainnya tidak buruk. Tapi kita tidak tahu orang yang sedang buruk sekarang, sebelum sakaratul maut dia akan masuk surga atau tidak, itu adalah urusan Allah. Mungkin dia yang kita hibah akan lebih baik daripada diri kita sendiri. Ternyata pada akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, masuklah surga. Sedangkan kita belum tentu juga masuk surga. Itulah dahsyatnya tentang filosofi hibah. Kita langsung kepada padaan dalam bahasa Jawa itu mikul dhuwur mendem jero. Hal yang baik ayolah kita angkat, yang buruk ya walaupun itu terjadi benar-benar kita kuburkan. Itu filosofinya. Kalau kita bisa melaksanakan tidak menghibah, insya Allah perubahan kepada hal-hal yang baik akan cepat terjadi. Ingat, Allah tidak merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya. Itu suatu kaum. Gunjingan itu adalah suatu kaum.
gunjingan-gunjingan itu akan memperlambat perubahan kepada perbaikan akhlak. Nah, perbaikan akhlak inilah akan menjadikan ke perubahan-perubahan materi. Marilah kita merenung sejenak tentang hibah itu. Masihkah kita sering hibah atau membicarakan keburukan orang atau keburukan sesuatu makhluk? Lebih dahsyat lagi kalau kita sampai membicarakan keburukan Tuhannya, Rob, gara-gara kita berdoa tidak dikabulkan. Itu lebih dahsyat lagi. Berarti unsur ikhlas itu tidak ada. Dan ikhlas, satu, kita tujukan kepada Sang Khalik tentang ikhlas. Karena ikhlas itu adalah kunci surga, miftahul jannah. Itu ikhlas. Ikhlas yang tinggi. Ikhlas saja belum cukup, ikhlas yang tinggi. Itu salah satu miftahul jannah. Dan ada kaitannya dengan miftahul jannah yang kedua adalah tidak sombong. Tidak sombong artinya itu hanya Allah lah yang maha segala-galanya. Maka kita tidak tahu kalau seseorang sedang melaksanakan keburukan, jangan kita berhibah. Berat memang. Tapi sebenarnya hal ini yang paling mudah yang akan merubah kepada perubahan akhlak. Mikul duwur menjem jero. Jangan hibah, angkat kebaikan setinggi-tingginya. Kubur keburukan-keburukan itu. Mudah-mudahan ini akan menjadikan hikmah yang luar biasa, akan menjadi perubahan akhlak. Jadi Rasulullah Muhammad SAW tidak diturunkan ke dunia kecuali untuk merubah akhlak.